Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Haliza dengan NIM 230906050 dari Prodi Ilmu Politik. Saya bertujuan membuat video ini sebagai tugas diplomasi dan kerjasama internasional yang diampu oleh Pak Aidil Arifin. Nah, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi berjudul Peran Diplomasi Iklim dalam Negosiasi Global dengan fokus pada COP dan dinamika kepentingan negara-negara besar. Di perubahan iklim, ini adalah isu global yang tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Nah, karena itulah diplomasi iklim menjadi sangat penting. Jadi diplomasi iklim ini proses negosiasi antar negara untuk menentukan langkah bersama dalam mengatasi perubahan iklim. Nah, semua proses utama negosiasi ini berlangsung di bawah UNFCCC, yaitu kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim. Nah, jadi setiap tahunnya negara-negara bertemu dalam forum besar yang disebut Conference of the Parties atau COP untuk menilai komitmen, memperbarui strategi, dan menentukan arah kebijakan iklim global ke depan. Nah, informasi ilmiah yang mendukung negosiasi ini berasal dari laporan IPCC yang memberikan gambaran ilmiah terbaru tentang resiko dan dampak perubahan iklim. Nah, di diplomasi iklim ini bekerja dalam sistem yang kompleks, yang oleh Keohane dan Victor disebut sebagai Regime Complex for Climate Change, yang artinya tidak ada satu lembaga yang memegang kendali penuh atas kebijakan iklim di dunia. COP memang menjadi pusat formalnya, tetapi banyak aktor lain ikut untuk mempengaruhi negosiasi seperti G20, lembaga pendanaan internasional, koalisi negara berkembang, hingga organisasi pemantau seperti Climate Action Tracker. Nah, di dalam COP ini itu ada 4 isu besar yang selalu dinegosiasikan, yaitu ada mitigasi, yakni upaya yang mengurangi emisi gas rumah kaca. Lalu ada adaptasi, yaitu strategi untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Lalu ada juga pendanaan iklim, termasuk janji negara maju untuk membantu negara berkembang. Yang terakhir itu ada transparansi, yaitu aturan pelaporan dan evaluasi komitmen negara. Nah, COP ini tuh bukan hanya sebagai forum teknis, melainkan sebagai arena politik global. Nah, keputusan penting seperti Paris Agreement pada COP21 menunjukkan bagaimana negosiasi dapat menghasilkan kesepakatan besar. Kayak di Paris Agreement ini menargetkan pembatasan kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius dan berupaya mengejar 1,5 derajat Celcius. Nah, jadi menurut si Faulkner, Paris Agreement ini menjadi tonggak baru karena menggunakan pendekatan bottom up, yaitu setiap negara ini menentukan targetnya sendiri melalui Nationally Determined Contribution atau NDC. Namun, keberhasilan dari kesepakatan ini tuh bergantung pada transparansinya. Nah, jadi dengan evaluasi berkala dan tekanan diplomatik antar negara. Selain itu juga COP menghasilkan agenda penting seperti Glasgow Climate Pact, yang dimana di sini mereka mendorong pengurangan energi fosil. Lalu ada Global Stocktake, yaitu evaluasi menyeluruh terhadap kemajuan negara, dan pembentukan dana loss and damage yang diperjuangkan negara-negara berkembang untuk menangani kerugian akibat dampak perubahan iklim. Jadi dalam diplomasi iklim, negara-negara besar ini juga memiliki pengaruh yang besar juga karena emisi yang mereka itu kan tinggi dan kepentingan ekonominya juga luas. Namun masing-masing memiliki posisi dan prioritas yang berbeda gitu. Yang pertama ada di Amerika Serikat. Jadi di Amerika Serikat ini mendukung inovasi teknologi yang bersih, tetapi komitmennya sering naik turun karena ya faktor politik domestik gitu. Pemerintah yang berbeda juga bisa memiliki posisi yang sangat kontras. Lalu yang kedua itu ada di Tiongkok sebagai emitor terbesar di dunia. Tiongkok ini menekankan pentingnya keamanan energi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi mereka ini menerima standar transparansi, tetapi tetap menegaskan perbedaan tanggung jawab antara negara maju dan negara berkembang. Lalu yang ketiga itu ada di Uni Eropa. Nah, di sini tuh biasanya mereka paling ambisius dalam target emisi dan mendorong negara lain untuk ikut meningkatkan komitmen.
Nah, jadi mereka itu juga menerapkan kebijakan seperti CBAM yang memberikan tekanan tambahan pada negara berkembang untuk mengurangi emisi. Lalu yang keempat nih ada India. Jadi di India ini mereka menekankan kebutuhan pembangunan dan akses energi yang murah. Nah, jadi mereka menuntut dukungan finansial dan teknologi dari negara maju agar bisa mencapai target energi yang bersih. Nah, jadi di sisi lain, kelompok G77 plus Cina yang terdiri dari negara-negara berkembang ini tuh fokus pada isu adaptasi, pendanaan iklim, serta mekanisme loss and damage. Jadi kepentingan yang berbeda-beda inilah yang membuat negosiasi di COP sering berlangsung panjang, rumit, dan juga penuh kompromi gitu. Walaupun diplomasi iklim ini juga telah mencapai banyak hal, kenyataannya itu implementasi di lapangan itu masih tertinggal gitu. Climate Action Tracker menunjukkan bahwa sebagian besar negara besar belum berada di jalur yang sesuai untuk mencapai target 1,5 derajat Celcius. Nah, jadi masih ada kesenjangan besar antara janji dan aksi nyata. Nah, beberapa tantangan utamanya itu adalah yang pertama, adanya kepentingan ekonomi dan energi fosil. Lalu yang kedua, ada keterbatasan pendanaan iklim. Lalu ada hambatan politik domestik. Dan yang terakhir itu ada perbedaan ambisi antara negara maju dan berkembang. Nah, sebagai kesimpulannya, diplomasi iklim ini melalui COP adalah mekanisme penting dalam upaya global menghadapi perubahan iklim. Nah, jadi COP ini telah menghasilkan kesepakatan besar seperti Paris Agreement dan menciptakan arah baru bagi tata kelola iklim dunia. Namun ya keberhasilan diplomasi ini juga sangat bergantung pada komitmen negara-negara besar, kemampuan mereka juga untuk mengatasi tekanan politik domestik, dan bagaimana negara maju ini tuh dapat memberikan dukungan finansial serta teknologi kepada negara yang berkembang. Nah, jika negara-negara ini dapat meningkatkan ambisi dan memperkuat kerjasama, maka ya tujuan menjaga suhu bumi itu tetap aman, seperti yang direkomendasikan IPCC ini juga masih dapat dicapai. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih telah menonton dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila saya memiliki salah kata. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.